Halo, kita kembali ke tutorial part 15 penggunaan e-masa ya rekan-rekan ya. Kita masuk ke menu ujian online ya rekan-rekan ya. Sini ujian online, klik saja. Di sini ada jenis soal, level pertanyaan, bank soal, jadwal ujian online, dan petunjuk rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan untuk langsung saja kita langsung aja klik menu, item menu jenis soal ya, klik di sini. Di sini hanya membuat soal-soal jenis soal aja sih. Di sini sudah ada contoh-contohnya rekan-rekannya. Di sini ada pilihan ganda, esai, uraian dan segala yang perlu diisi lah sesuai. Hanya untuk buat judul-judulnya aja, menandakan bahwasanya jenis pilihannya itu ada jenis ganda, esai dan uraian. Tuan rekan-rekan bisa tambah di sini jenis soalnya apa, atau di sini rekan-rekan bisa edit. Oke, mungkin ini hanya untuk membuat judul-judul soalnya ya, rekan ya. Jenis-jenis soal itu apa berbasis IC, uraian, atau pilihan berganda. Kemudian masukkan level pertanyaan. Di sini level pertanyaan itu ada jenis mudah, sedang, susah. Jadi rekan-rekan tinggal buat saja di sini levelnya apa gitu ya. Apa level seperti yang sudah terisi di sini ya rekan-rekan ya. Jadi tinggal rekan-rekan buat aja levelnya, judul levelnya. Nanti ketika dimasukkan di bank soal nanti rekan-rekan tinggal pilih-pilih aja level-level yang mudah, yang sedang atau yang susah ya. Kemudian masuk kita ke bank soal. Bank soal ini rekan-rekan ini untuk soal-soal ujian ya. Jadi guru nanti di akunnya mereka akan mendapatkan untuk menambah nomor soal ujian itu bisa melalui dari bank soal ini rekan-rekan ya. Jadi kita klik bank soal ini, masuk ke manajemen bank soal, kemudian tambah ya, ini seperti biasa menambah soal ya. Jadi klik saja, seandainya guru itu pilih jenis soalnya apa, misalnya yang tadi yang kita pilih di sini rekan ya, jenis level pertanyaannya. Apa jenis soalnya? Pilihan berganda, klik pilihan berganda. Level soalnya apa? Mudah, sedang, atau apa? Kan gitu rekan-rekannya, tinggal pilih saja di sini. Kita buat saja mudah gitu rekan-rekannya. Kemudian buat pertanyaan soal di sini rekan-rekan. Kalau di sini pilihan berganda, berarti di sini buat pertanyaan, kemudian di sini ada penjelasan, kemudian di sini ada tanggal rekan-rekannya masukkan file atau gambar ya, atau gambar-gambar soal gitu rekan-rekannya. Kalau dia pertanyaan menggunakan gambar ya, bisa letakkan gambar di sini. Kemudian ada petunjuk. Apa petunjuknya ya? Rekan-rekan buatlah petunjuknya seperti apa, tanda nilai. Jadi dalam satu soalan itu ada nilai ya rekan-rekannya, apa nilainya berapa, 10, paling kecil 6 atau 6 5, tergantung rekan-rekan lah ya. Soal dengan satu soal itu berapa dikasih nilai gitu kan ya. Satu soal itu berapa nilainya? Apa nilainya kalau benar dikasih nilai 1 atau 2 gitu rekan-rekannya, tinggal rekan-rekan atur saja. Pertanyaan jenisnya, klik saja di sini rekan-rekan. Jadi kalau ada single answer, satu jawaban, artinya kalau pilihan berganda itu harus satu jawaban, multi answer, banyak jawaban. Fill in the blank itu uraian ya rekan-rekannya. Pertanyaan kemudian dibuat satu jawabannya. Klik aja, kita contohkan di sini rekan-rekannya single single answer ya. Klik aja tambah soal di sini. Nah, di sini harus diisi dulu rekan-rekannya apa pertanyaannya. Misalnya kita buat pertanyaannya, apa nama ibu kota Indonesia gitu rekan-rekannya pertanyaannya. Kan buat satu pertanyaan seperti itu. Kemudian penjelasannya lewatkan saja kalau tidak ada ya rekan-rekannya, atau kita buat aja penjelasannya ibu kota Jakarta, atau buat aja Jakarta ya, ibu kotanya Jakarta gitu rekan-rekannya, Jakarta.
Kalau ada gambar ya silakan masukkan gambar ya rekan-rekannya. Misalnya rekan-rekan ada gambar, masukkan aja gambar gitu ya. Kalau nggak ada ya lewatkan saja. Kemudian petunjuknya ya katakanlah daerah Pulau Jawa gitu ya rekan-rekannya petunjuk gitu ya. Anda nilai jadi dengan satu pertanyaan ini kalau benar dikasih nilai 1 gitu rekan-rekannya buat aja gitu. Nilai total optionnya berapa total optionnya ada total pilihannya ada 4 gitu ya. Karena dia pilihan berganda buat 4. Nah, di sini pilih rekan-rekan. Di sini rekan-rekan apa namanya bisa masukkan gambar juga ya kan. Kalau dia bergambar kalau tidak nggak usah dimasukkan rekan-rekannya. Kemudian sini pilihannya Malaysia gitu ya. Pilihan kedua Jakarta gitu ya. Pilihan jawabannya ya rekan-rekannya. Jakarta gitu ya. Kemudian pilihan ketiganya Surabaya gitu ya. Yang keempatnya Medan. Oke. Sorry, empat ya. Pilih tadi Surabaya, Jakarta, dan jawabannya ini dipilih ya rekan-rekannya. Tambahkan aja langsung rekan-rekan tambah soal. Nah, di sini ada berhasil. Jadi udah ada masuk soal di sini. Apa nama ibu kota Indonesia? Ya rekan-rekan lihat saja sini bentuk soalnya. Nah, oke rekan-rekannya. Sini ada nama ibu kota Indonesia ialah Jakarta. Tanda nilai 1. Oke, atau diedit di sini. Centang aja yang benar di sini mana Jakarta. Ini jawaban yang benar ya rekan-rekan ya. Jadi jawaban yang benar itu langsung dia checklist di sini. Kalau mau ditampilkan gambar kota Jakarta boleh ambil di sini. Kalau rekan-rekan udah ada dipersiapkan gambarnya, boleh. Boleh juga Surabaya, kota Surabaya masukkan gitu ya. Kalau memang ada gambar-gambarnya tinggal masukkan aja di file-file ini. Oke, update aja langsung. Oke, kita lihat di sini sudah berhasil, berarti sudah berhasil. Nah, lihat di sini jawabannya Jakarta. Dengan jika nilai ini pilihan ini benar akan dapat nilai 1 rekan-rekan ya. Oke, seperti itu ya Bang soal ya. Rekan-rekan ini biasanya khususnya untuk guru-guru ya rekan-rekannya. Untuk mereka beri pertanyaan kepada murid-murid untuk soal-soal ujian ini biasanya guru yang mengisi ya sesuai mata pelajaran mereka. Seperti itu rekan-rekannya tinggal buat aja. Tinggal dicoba-coba rekan-rekan di sini essay, uraian atau gimana. Rekan-rekan silakan coba saja dulu seperti yang saya contohkan tadi. Oke, sekarang kita buat jadwal ujian online. Jadwal ujian ini kapan ujian itu dilangsungkan? Nah, di sini bisa dibuat ya rekan-rekannya. Ya kita nggak tahu ya di sini mungkin nanti operator dari sekolah akan membuat tanggal berapa, jam berapa ujian itu ya rekan-rekannya. Tinggal klik aja kalau ada misalnya seminggu lagi mau ujian atau 2 minggu lagi mau ujian itu udah bisa dibuat di sini rekan-rekan. Disimpan di sini. Jadi nanti ujian itu akan berlangsung sesuai jam dan tanggal yang kita setting di sini. Jadi contohnya gini rekan-rekannya kita buat satu ujian namanya ujian semester gitu ya, ujian semester ganjil. Ujian semester ganjil gitu ya rekan-rekannya. Deskripsinya ujian online gitu ya. Online itu pilih kelas. Nah, mungkin kan untuk setiap kelas itu tinggal pilih saja kelas, katakan di sini kelas 10. Bagiannya multimedia. Rekannya di sini ada kelompok siswa opsional saja. Subjeknya katakanlah ujian ini bahasa Indonesia, klik bahasa Indonesia. Nah, setelah diklik bahasa Indonesia, nanti banyak di sini rekan-rekannya setelah kita masukkan mata-mata pelajaran nanti tinggal pilih-pilih aja di sini.
di mata pelajaran ini, ujian apa yang ingin kita uh, upload ke online nanti. Nah, petunjuk-petunjuk itu rekan-rekan bisa bisa dibuat nanti di bawah ini ya. Ini petunjuk, katakanlah petunjuk ujian online tuh seperti apa, nanti kita lihat di bawah itu ya, ada petunjuk di situ. Nanti kita ini kita 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 buat petunjuk itu seperti apa, nanti di sini bisa kita buat. Jadi di sini udah dibuat, kita klik aja petunjuk ujian online apa. Kemudian status ujian tuh, apa status ujiannya, satu kali ya rekan-rekannya. Jadi satu kali aja klik, karena memang ujian online ini hanya satu kali, nggak boleh berkali-kali dia. Oke, jenis ujiannya ini apa, jenis ujian ini? Apa ini? Klik saja. Nah, usahakan rekan-rekan kalau kita memasukkan ujian ini, mendaftarkan ujian ini untuk seminggu atau 2 minggu lagi, itu buat aja date duration, tanggal dan durasi. Jadi kalau dengan tanggal dan durasi ini, kita otomatis hari ini kita masukkan jadwal-jadwal itu, nanti dia otomatis pada saat jadwal itu, katakanlah jadwal ujian itu 2 minggu lagi rekan-rekannya, nanti otomatis 2 minggu lagi secara otomatis di sana langsung terbuka dia bisa ujian. Jadi kalau dibuat jadwal di sini di akun-akun siswa itu nggak akan bisa, memang terdata, cuman dia nggak bisa melakukan ujian sebelum tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di sini rekan-rekannya. Jadi pilih aja tanggal dan durasi ini, date and duration ini, pilih saja durasi berapa lama dalam satu mata pelajaran itu. Biasanya 60 menit, klik aja 60 menit atau buat 50 menit, tergantung sekolah ya rekan-rekannya, tergantung berapa menit sekolah ngasih satu pelajaran. Oke. Nah, klik di sini mulai tanggal, klik di sini. Jadi mulai tanggal berapa ujian itu dilangsungkan. Jadi kalau hari ini misalnya tanggal 16, mungkin 2 minggu lagi sekitar tanggal 30. Karena kan buat langsung tanggal 30 di sini. Jamnya jam berapa ujian pertama ini? Jam 8. Klik aja di sini yang tambah tanda jam itu, klik aja di sini jam 8 start. Karena kan tinggal pilih aja sini jam 8. Klik di sini jadikan 0 dia ya, katakan nah start jam 8. Oke, jam 8 eh, awalnya bermulai, berakhirnya tanggalnya tetap tanggal 30 ya rekan-rekan ya, seperti tadi. Berakhirnya 1 jam, berarti 1 jam 60 menit, berarti sekitar jam 9. Klik aja di sini jam 9. Oke, langsung jadi udah terjadwal ya di sini ya. Bulan 8 tanggal 30 2003 jam 8 mulainya, tanggal 8 bulan 8 tanggal 30 2023 jam 9 berakhir ujian ujian bahasa Indonesianya ini ya rekan-rekan ya, yang udah kita setting ini. Nah, jenis jenis nilainya gimana? Presentasi apa tetap? Ya macam tadi rekan-rekan. Rekan-rekan tinggal pilih aja. Jadi kalau lebih mudah saya tetap ya, tetap artinya kalau siswa itu menjawab itu lulus, berapa nilai yang paling terkecil? Nah, misalnya ada 10 soal atau 20 soal, seandainya dia menjawab 1 soal itu tadi satu nilainya gitu kan. Jadi kalau ada 10 soal berarti 10 soal berarti ada 10. Kalau 20 soal berarti ada 20 nilainya. Nah, nilai yang paling terkecil untuk lulus itu berapa gitu. Misalnya dia jawab dari 10 dari 10 soal itu dia jawab minimal paling bisa dijawabnya lulus itu 6 soal. Jadi misalnya 10 soal dia jawab 6 soal benar itu udah termasuk lulus. Jadi buat aja yang paling terkecil. Misalnya 6 gitu ya kan. Dari 10 soal tadi dia bisa jawab 6, dia udah bisa lulus. Nah, gitu ya kawan-kawannya. Tapi kalau 7, 8, 9, 10 udah pasti lulus. Tapi kalau di bawah 6 dia di ujian itu dikategorikan dia tidak lulus. Nah, seperti itu kawan ya. Jadi buat aja nilai lulus itu yang terkecil yang bisa lulus. Nah, dari 10 soal paling kecil dia jawab 6 soal dia bisa lulus. Di bawah 6 soal dia nggak lulus. Nah, itu rekan-rekan bisa buat nilai value di sini. Tampilkan jawaban, isikan aja angka 1, acak soalan isikan aja angka 1. Kemudian kapan diterbitkan ini? Pilih diterbitkan iya. Oke. Jadi diterbitkan, klik aja iya, klik aja tambahan ujian online di sini. Nah, di sini berhasil. Nah, di sini sudah ada rekan-rekan ujian
ujian yang kita buat tadi semester ganjil tadi. Nah, ini rekan-rekan udah masuk ke akun murid-murid, tapi belum bisa dikerjakan karena tanggal tanggal apa namanya tanggal ujiannya dengan tanggal ujian dengan hari ujiannya termasuk dengan jam ujiannya ini masih 2 minggu lagi. Jadi sangat simpel. Jadi guru-guru udah bisa menjadwal itu 2 minggu atau 3 minggu sebelum ujian dia udah bisa masukkan bank soal ini dan membuat jam-jam jam-jam ujiannya itu udah bisa terjadwal di sini rekan-rekan. Jadi ketika nanti ujian baru bisa mereka di tanggal yang udah kita set ini tadi baru di situ mereka bisa ngerjakan. Walaupun saat ini di akun mereka sudah masuk daftar ujian itu rekan-rekan. Itulah keunggulan daripada ujian online ini rekan-rekan ya. Jadi seperti itu. Jadi rekan-rekan coba dipahami dan dimengerti, dilihat lagi video ini berulang-ulang supaya lebih paham dan dicoba gitu ya rekan-rekan ya. Seperti itulah buat jadwal ujiannya. Setiap mata kelasnya masing-masing ya dengan apa namanya mata pelajaran termasuk gurunya. Ini nanti soal-soal ini kalau ujian-ujian ini nanti bisa dijadwalkan oleh operator ya rekan-rekannya. Nah, di sini bisa ditambahkan pertanyaan misalnya. Nah, di sini misalnya masukkan ujian online itu langsung tambahkan aja yang kita isi tadi. Klik mudah. Nah, di sini kan udah ada soal-soal yang kita isi tadi rekan-rekannya kan. Nah, di sini udah kita isi, klik pilihan berganda, masukkan saja soal-soal yang ditambahkan soal-soal ini ke bawah. Nah, ini ada soal-soal ada 3 rekan-rekannya. Nah, ini udah masuk dia soal-soalnya ke sini. Kemudian nanti langsung aja klik lagi di sini. Nah, di sini rekan-rekan tinggal masukkan soal-soal di bank soal ini tadi yang kita buat tadi di sini. Itu bisa dimasukkan soal-soalnya ditambah ujian online ini rekan-rekannya. Dicoba-coba rekan-rekannya. Mudah-mudahan rekan-rekan dapat memahami secara baik tutorial yang saya berikan ini. Nah, setelah jadwal ujian tadi ini petunjuk rekan-rekannya nih. Ini yang tadi kita isi di jadwal ini kan ada petunjuk nih rekan-rekan nih. Di sini ada petunjuk nih. Nah, petunjuk ujian online nih. Nah, petunjuk ini kan sudah ada opsinya rekan-rekannya. Karena kita udah buat di sini buatnya rekan-rekan. Jadi kita klik petunjuk. Nah, di sini udah ada opsi. Jadi petunjuk untuk ujian online itu hanya memberitahukan contohnya seperti ini rekan-rekannya, tinggal baca saja nih. Ini udah ada kita buat contohnya. Jadi kalau ada petunjuk-petunjuk, silakan saja rekan-rekan buat menambah instruksi di sini. Klik aja di sini. Apa yang mau dibuat judul petunjuknya, kandungan petunjuknya apa, silakan aja buat di sini. Nanti otomatis di jadwal ujian ini akan masuk petunjuk di sini, tinggal pilih aja. Seperti petunjuk apa yang rekan-rekan mau, nanti di sini akan masuk secara otomatis. Oke rekan-rekan, untuk untuk menu ujian online saat ini saya anggap udah paham ya rekan-rekannya. Tinggal rekan-rekan coba aja menu-menu ini secara otodidak saja ya, dan pelajari video tutorial yang saya berikan ini. Oke, terima kasih.